Selamat pagi adik-adik semua. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Dalam arus bolak-balik, ada 3 jenis hambatan, yaitu resistansi, reaktansi kapasitif, dan reaktansi induktif. Gabungan dari hambatan-hambatan tersebut dinamakan dengan impedansi. Nah, jadi dalam rangkaian arus bolak-balik dikenal 3 jenis hambatan. Yang pertama namanya resistansi, yang kedua namanya reaktansi kapasitif, ini satuannya ohm, kemudian ada reaktansi induktif, satuannya ohm, dan yang terakhir ada impedansi, satuannya ohm. Nah, lalu sebenarnya apa sih bedanya dari keempat jenis hambatan ini? Nah, yang pertama, resistansi ini muncul sebagai hambatan akibat keberadaan resistor. Yang kedua, ada reaktansi kapasitif, ini timbul akibat adanya kapasitor. Reaktansi induktif timbul akibat adanya induktor. Nah, dan impedansi itu merupakan timbul karena rangkaian dari ketiga ini. 2 atau 3 dari ini, 3 komponen ini. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu rangkaian resistif. Rangkaian resistif itu bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, pada rangkaian resistif ini berlaku VR sama dengan Vm sin omega T. Dengan VR ini merupakan tegangan di kaki-kaki R ini, Vm ini tegangan maksimum, omega frekuensi sudut gelombang, dan T adalah waktu. Nah, kemudian berlaku juga I. I sama dengan Im sin omega T. Oke, tapi sebelumnya ini satuannya volt untuk VR maupun Vm, dan ini satuannya ampere untuk I maupun Im. Nah, hubungan antara VR, I, dan R itu dapat dituliskan VR sama dengan I dikalikan R. Nah, sebagai konsekuensi dari persamaan ini, maka VR dan I itu sefase. Apa maksudnya sefase? Sefase maksudnya tegangan akan mencapai puncak ketika kuat arusnya juga mencapai puncak. Nah, bila kita gambarkan seperti ini diagramnya. Nah, ini diagramnya dapat terlihat di sini. Ketika si V ini berada di puncak, maka si I juga mengalami puncaknya nilainya. IM, berarti Vm dia pada waktu yang sama, IM juga terjadi pada waktu yang sama. Begitu pula di sini. Tegangan maksimum terjadi pada saat yang sama dengan I. Ini juga sama.
Nah, bila kita gambarkan dalam diagram fasor, seperti ini. Ini namanya diagram fasor. Apa maksud dari diagram fasor ini? Diagram fasor ini menunjukkan bahwa V dan I sefase. Sefase tadi maksudnya ketika V maksimum berada pada saat yang sama dengan I maksimum, atau V maksimum dan I maksimum terjadi pada saat yang sama. Itu namanya V dan I sefase. Kemudian rangkaian induktif. Pada rangkaian induktif ini berlaku VL sama dengan Vm sin omega T, dan I sama dengan Im sinus omega T min pi per 2. Nah, di sini berlaku ada suatu konsep namanya reaktansi induktif. Lambangnya XL. Reaktansi induktif nilainya sama dengan omega kali L, di mana XL ini merupakan reaktansi induktif, satuannya ohm. Omega ini merupakan frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, dan L ini merupakan induktansi, satuannya Henry. Nah, di sini untuk V, I, dan XL hubungannya VL sama dengan I kalikan XL. Nah, dari dua persamaan yang atas ini, dari VL dan I, terlihat bahwa yang VL ini di sini tidak dikurangi dengan pi per 2. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu VL mendahului I sebesar 90 derajat. Jadi bila kita gambarkan dalam bentuk diagram, akan membentuk seperti ini. Ini V atau I, ini T. Nah, ketika jadi di sini dalam induktor ini kan berarti V mendahului I sebesar 90 derajat. Jadi ketika si V-nya ini 90 derajat seperti ini, sinus 90 itu 1, berarti dia di atas. Seperti ini jadinya. Ini V. Kemudian ini I. Ini I. Jadi di sini ketika V dia sudah 90 derajat, si I-nya ini baru 0 derajat. Sin 0 kan 0. Sin 90 itu 1. Jadi V mendahului I sebesar 90 derajat. Berarti V-nya itu V sudah 90 derajat, I-nya masih 0. Jadi penggambarannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk menghafal, kita gunakan L. L kan lambat. Bisa dipanjangkan sebagai L, bisa kita analogikan sebagai kependekan dari kata lambat. Nah, dari sini kita bisa membuat tanda bahwa
I-nya itu lebih lambat 90 derajat dari tegangan. Nah, bila kita gambarkan dalam fasor, diagram fasor, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini terdapat beda fase 90 derajat. Jadi V dan I mengalami beda fase 90 derajat. V mendahului I atau I lebih lambat dari V. Nah, kemudian yang terakhir, rangkaian kapasitif. Oke, untuk rangkaian kapasitif sendiri berlaku VC sama dengan Vm sinus omega T, sedangkan IC arus pada rangkaian kapasitif sama dengan IM sinus omega T plus pi per 2. Di sini, seperti ini. Nah, kemudian di rangkaian kapasitif ini, hambatannya dikenal sebagai XC atau reaktansi kapasitif. Besarnya berapa? Sama dengan 1/, omega L. Omega C, maaf, omega C. XC ini reaktansi kapasitif. Satuannya ohm. Omega ini frekuensi sudut. Satuannya rad per sekon. Dan C ini kapasitas kapasitor. Satuannya farad. Nah, dari VC dan IC ini, persamaan ini dapat terlihat bahwa IC atau arusnya itu mendahului tegangan sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Nah, bila kita gambarkan dalam bentuk diagram, ini V atau I, ini T. Jadi, karena IC itu lebih mendahului VC sebesar 90 derajat, maka bisa kita gambarkan ketika I 90 derajat, ini I, maka V-nya itu dia masih 0 derajat, jadi mulainya dari 0. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. V-nya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa V didahului oleh I sebesar 90 derajat atau I lebih cepat 90 derajat dari V. Nah, bila kita gambarkan dalam diagram fasor, gambarnya seperti ini. I, V. Jadi V itu V lebih lambat 90 derajat daripada I. Nah, untuk mengingat, kita gunakan C, lambang dari kapasitas kapasitor kan C. C itu merupakan kita anggap sebagai kependekan dari cepat. Jadi, di sini dari cepat ini dapat dikatakan bahwa I lebih cepat 90 derajat daripada V. Kalau tadi kan L itu lambat. Jadi I lebih lambat 90 derajat daripada V pada kasus rangkaian induktor. Nah, kemudian contoh soal. Tentukan reaktansi induktif jika diketahui frekuensi rangkaian AC 50 Hz dan induktansi induktor 1 Henry. Nah, di sini diketahui F-nya 50
Hz. Kemudian induktansi induktor L 1 Henry. Nah, ditanyakan reaktansi induktif XL sama dengan berapa? Nah, bisa kita jawab. XL sama dengan omega L. Omeganya itu kan 2pi dikalikan F dikalikan L. Sama dengan 2pi dikalikan F-nya 50 Hz dikalikan L. L-nya 1 Henry. Maka hasilnya adalah 100 pi ohm. Pi sendiri di sini kan 3,14, maka sama dengan 314 ohm. Ini nilai reaktansi induktifnya. Oke, sekian. Terima kasih.